ajaran ini. Baik, kita masuk ke fasal 1 ya. Kita masuk ke fasal Bapak Ibu sekalian, yaitu faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Di fasal pertama ini beliau Syekh Az-Zarnuji menjelaskan tentang 1, hakikat ilmu, 2, tentang ilmu fikih, betapa pentingnya belajar ilmu fikih, dan juga keutamaan ilmu itu sendiri. Secara global ada 3 hal yang beliau sampaikan dalam ini, walaupun kemudian nanti ada tema-tema yang dikembangkan di situ. Baik, di poin ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, beliau Syekh Az-Zarnuji mengawalinya dengan mengutip hadis Nabi SAW, yaitu thalabul ilmi fardhah ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah fardhah, wajib. Ya, baik bagi setiap muslim atau muslimah. Ya, ada riwayat hadis lain hanya sampai pada thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin tanpa muslimatin. Ya, ini memberikan satu penjelasan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dan juga sekaligus ini memberikan penjelasan Bapak Ibu bahwa agama Islam ini dibangun di atas ilmu pengetahuan. Ya, bukan dibangun di atas dzon atau dugaan atau sangkaan, tidak. Tapi ilmu ini dibangun di atas ilmu pengetahuan. Supaya betul-betul memang kita memahami bahwa ini adalah betul-betul sebagai ilmu. Yang ilmu itu akan menuntun seseorang menuju kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk ke bab berikutnya. I'lam, maaf, paragraf berikutnya maksud saya. Bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmil hal kama qala wa afdalu ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. I'lam, ketahuilah, bi annahu sesungguhnya la yuftaradu, tidak difardukan atau tidak diwajibkan ala kulli muslimin, setiap muslim. Apa yang tidak diwajibkan? Talabu kulli ilmin, menuntut semua ilmu. Jadi yang diwajibkan itu bukan mempelajari semua ilmu, itu bukan. Ya. Terus apa yang diwajibkan dalam bab ini? Wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Jadi yang diwajibkan di sini adalah mempelajari ilmul hal. Ya, di situ saya kasih catatan. Monggo bisa diperhatikan di situ. Apakah yang dimaksudkan ilmul hal? Ya, yaitu ilmu yang perlu dipelajari dan diamalkan. 1, berkaitan dengan pokok-pokok agama, misal mempelajari rukun iman dan rukun Islam. Ya, jadi ilmu yang kalau dalam bahasa harokah seringkali ilmu waqi'iyah, ilmu yang realitas, ilmu yang praktis, ya gitu ya, yang bisa diamalkan saat itu, yang tidak sulit-sulit lah. Kedua, yang dimaksudkan ilmu hal adalah ilmu fikih. Ilmu yang memang mengatur urusan kita dalam beragama. Mulai dari aspek ibadah sampai aspek sosial dan aspek yang lainnya. Karena fikih ini cakupannya luas. Kita itu membutuhkan fid dunya hasanah dan juga membutuhkan wafil akhirati hasanah. Ilmu tentang duniawi juga wajib kita pelajari, wajib ilmu ukhrawi juga kita pelajari. Apakah semuanya? Ya tentu tidak. Yang prioritas saja. Misalnya tentang fikih, ya fikih taharah, fikih sholat. Ya, penting juga itu kita pelajari. Taharah itu setiap hari kita lakukan. Sholat itu setiap waktu kita lakukan. Fikih puasa seperti ini. Ya, itu juga penting untuk kita pelajari lagi. Ya, penting untuk kita pelajari lagi. Ya, mohon maaf sebentar, baterainya habis. Tapi ya, mohon maaf ya, tadi baterai habis nih, ngecas dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan.
ilmu yang wajib kita pelajari ya, ilmu thaharah tadi ya, ilmu muamalah dan seterusnya ya. Nanti ada penjelasan juga tambahan-tambahan keterangan dari beliau Asy Az-Zarnuji di dalam bab ini. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga yang termasuk ilmu hal adalah ilmu yang berkaitan dengan akhlak, adab dan kepribadian yang islami. Ya, misalkan mohon maaf, ilmu tata cara makan, yang adab itu bagaimana dalam berpakaian ya. Ketika kita ke toilet itu bagaimana, ketika kita buang air, kita tidur dan seterusnya. Itu ilmu-ilmu yang sifatnya waqiah yang kemudian masuk dalam kategori ilmu hal ya. Masuk dalam kategori ilmu hal. Nah, kembali ke bab ini Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu kemudian ada sebuah ungkapan wa afdhalul ilmi ilmul hal wa afdhalul amali hifdzul hal. Seutama-utamanya orang belajar itu mempelajari ilmu hal tadi. Ya, ilmu yang memang bisa menjaga kita dari kesalahan dalam beribadah. Misalnya ketika kita membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita penting juga untuk terus bagaimana salat kita itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi prakteknya, zahirnya. Adapun urusan batin ini memang berat karena bicara tentang kekhusyuan itu masalah aspek iman. Ya. Begitu juga misalkan ketika di puasa di bulan Ramadan ini, penting juga kita mempelajari kembali tentang kepuasaan kita, tentang keramadonan kita ini, keutamaannya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya ini bagaimana seperti apa. Ya, penting juga itu kita pelajari. Wa afdhalul amal hifdzul hal, dan seutama-utamanya orang itu mengamalkan ilmu ya ilmu hal tadi. Ya. Kalau orang itu mengamalkan ilmunya ya ilmu hal itu tadi yang diamalkan. Tidak perlu mengamalkan hal-hal yang tidak penting gitu. Ya, bahasa sederhananya, pelajarilah apa yang menjadi amal. Dan tinggalkan yang tidak menjadi amal. Baik, kita nambah dikit Bapak Ibu. Berikutnya kemudian beliau Asy Az-Zarnuji merinci ya, dari apa yang beliau sampaikan tadi di awal. Maka beliau mengatakan wa yuftaradu 'alal muslim talabu ma yaqulu fi halihi. Wa yuftaradu difardukan atau diwajibkan 'alal muslimi atas muslim talabu ma yaqulu fi halihi. Yaitu mencari ilmu atau mempelajari atau menuntut ilmu ya yang ia butuhkan saat itu. Yang ia butuhkan sekarang ini apa? Yang ia butuhkan saat ini itu apa gitu. Itu pelajari. Fi ayyi halin kana, yang itu juga bisa diamalkan saat itu juga. Bisa diamalkan kapan saja, di mana saja, dia bisa diamalkan. Ilmu yang menjadi amal gitu. Contohnya fa innahu la budda lahu minas shalah. Seorang muslim itu wajib salat. Fa innahu la budda lahu minas shalah. Seorang muslim itu wajib salat. Maka fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqulu fi sholatihi. Maka orang itu diwajibkan untuk mempelajari tentang salatnya. Biqadri ma yu'addi bihi fardhus shalah. Yaitu sekadar dia bisa menjalankan kewajiban salat itu dengan bagus. Apa syarat salat? Apa rukun salat? Ya. Apa thama'ninah salat? Apa hal-hal yang berkaitan tentang salat? Apa yang membatalkan salat? Termasuk puasa juga begitu. Apa dasar kewajiban salat? Ya, puasa mohon maaf. Apa dasar kewajiban puasa? Kenapa kita puasa? Dan bagaimana tata cara puasa? Baik dalam aspek fikihnya atau aspek batinnya. Itu juga penting untuk dipelajari. Agar betul-betul puasa yang kita lakukan itu tamam. Sempurna. Itu juga semuanya perlu dipelajari dengan ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian beliau lagi katakan wa yajibu alaihi ilmu ma yaqulu biqadri ma yu'addi bihil wajib. Seseorang pun juga diwajibkan untuk mempelajari ilmu yang bisa menghantarkan dan menyukseskan kewajiban tersebut, yaitu wasilah. Wasilahnya. Contohnya begini. Orang itu sholat akan sah jika syarat sholat itu terpenuhi. Salah satu di antaranya misalnya toharoh. Maka ilmu tentang toharoh ini kita pelajari. Karena kebersihan ini, toharoh ini menghantarkan terhadap kesuksesan sholat. Sehingga kewajiban sholat itu bisa bagus. Contoh lagi tentang arah kiblat. Ya, kiblat itu di mana, bagaimana cara mengetahui kiblat. Itu penting itu. Dan begitu seterusnya. Nah, oleh karena itu kaidah yang disampaikan oleh beliau Asy Az-Zarnuji di sini adalah li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhan.
Karena segala sesuatu yang bisa menghantarkan terlaksananya kewajiban, maka itu juga wajib. Ya, sesuatu yang menghantarkan terhadap terlaksananya kewajiban, maka itu adalah wajib. Kalau kaidah fikih yang lain mengatakan, ya, apa itu yang katakan dalam kaidah fikih tersebut? Ma la yatimu bil wajib illa bihi fawajibun. Kewajiban itu tidak akan sempurna kecuali jika sarananya juga sempurna. Maka sarana ini hukumnya mengikuti tujuannya yang disaranai. Maka juga ada kaidah yang mengatakan hukmul wasilah ka ghayatiha. Hukum wasilah itu seperti apa? Tujuannya. Wa ma yatawassalu fi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Ya, sama dengan tadi, perbedaannya adalah fardu dan wajib. Jadi segala sesuatu yang bisa menghantarkan terlaksana kewajiban, maka itu juga wajib. Wa kadza, demikian pula fi shaumi, puasa, wa zakati, dan zakat, in kana lahu malun. Jika dia punya harta, maka dia wajib zakat, maka pelajarilah ilmu zakat. Wal haju, dan juga mempelajari ilmu haji, in wajib alih, jika dia wajib haji, maka pelajari ilmu haji. Wa kadza fil buyu, demikian pula mempelajari ilmu tentang jual beli, in kana yatajjaru, jika dia memang adalah orang yang berdagang. Ya, jika memang dia adalah seorang pedagang. Nah, kemudian Syekh Az-Zarnuji memberikan contoh bagus nih, ya, yang hubungannya dengan dagang. Mungkin ada di antara yang hadir ini adalah pedagang. Ya. Qila li Muhammad bin Al-Hasan, dikatakan kepada Muhammad bin Al-Hasan, rahmatullah alaih, semoga rahmat Allah terlimpah kepadanya. Allah tusannafu kitaban fi zuhud. Kenapa engkau tidak menyusun kitab dalam bab zuhud? Qala, maka Muhammad bin Al-Hasan menjawab, qad sanaftu kitaban fil buyu. Aku telah menyusun kitab dalam bab jual beli. Yakni maksudnya, az-zahid man yahtarizu ani syubhat wal makruhat fit tijarah. Orang yang zuhud dalam jual beli itu adalah orang yang mampu menjaga proses akad jual belinya itu terhindar dari syubhat dan makruh. Akadnya itu bersih, objek yang dijual pun juga bersih, orang yang membeli juga bersih, dan untuk tujuan yang bagus pula. Nah, kalau orang bisa melakukan itu, maka dia telah melakukan kezuhudan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa zuhud kecuali mengetahui ilmu jual beli. Ya. Maka orang bisa warok, orang bisa qanaah, orang bisa zuhud, orang bisa syukur, karena mempelajari ilmu itu tadi. Gitu. Maka mempelajari ilmu yang bisa menghantarkan zuhud itu wajib. Ya. Mempelajari ilmu yang bisa mengantar orang ke zuhud itu wajib. Wa kadzalika fi sa'iril muamalati wal khiraf. Demikian pula juga semua hal yang berkaitan tentang muamalat dan al-khiraf. Khiraf itu pekerjaan. Seperti bertani, wira swasta, itu namanya al-khiraf ya, menjadi karyawan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu juga penting untuk dipelajari. Di masa sekarang ini, ikhwas sekalian, antum yang jual beli online, ya, penting juga dipelajari itu supaya halal, tidak terjebak pada syubhat, bahkan tidak masuk kepada yang haram. Ya. Antum menjual produk, ya pastikan bahwa produk itu halal. Ya, bukan produk yang syubhat. Ya, begitu juga yang membeli, bahwa memang itu dibeli untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan, bukan untuk keburukan, dan begitu seterusnya. Itu penting untuk dipelajari semuanya, agar kemudian apa? Sesuatu yang dimakan oleh seorang muslim itu adalah halal yang dihasilkan dari jual beli. Baik, terakhir dari subbab ini, wa kullu man ishtaghala bi syai'in mimma yuftarudu alaihi ilmu taharruzi anil haram fihi. Wa kullu man, dan setiap orang, ishtaghala yang sibuk bi syai'in dengan sesuatu minha darinya, maka yuftarudu diwajibkan alih atasnya ilmu taharruj. Ilmu yang bisa menjaga dirinya anil harami, dari haram. Jadi siapapun kita, itu diwajibkan untuk mempelajari ilmu yang agar orang itu terhindar dari yang haram. Dalam berpolitik, apa politik yang diharamkan? Jual beli, apa jual beli yang diharamkan? Mengajar, apa mengajar yang diharamkan? Dan begitu seterusnya. Itu harus dipelajari. Supaya orang itu tetap berada di dalam kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, uyuf wa kadzalika, demikian pula Bapak Ibu, juga yuftarodu diwajibkan alaihi atasnya ilmu ahwalil qalbi. Nah, di sini.
Juga seseorang diwajibkan untuk mempelajari ilmu yang berkaitan tentang kondisi hati. Contoh, minat tawakkuli tawakal, wal inabati dan inabah, kembali kepada Allah atau taubat, wal khasyah dan rasa takut kepada Allah, waridho dan ridho. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya semuanya itu waqi'un, terjadi fi jamil ahwali, dalam setiap keadaan yang terjadi pada diri seorang muslim. Baik, kesimpulan di poin ini Bapak Ibu, insya Allah besok kita lanjutkan bab tentang ini tadi ya, bahwa seorang muslim itu wajib mempelajari ilmu, tapi bukan semua ilmu yang diwajibkan, ya kan? Yang diwajibkan hanya ilmul hal, yaitu ilmu yang siap untuk diamalkan. Maka tinggalkan mempelajari ilmu yang tidak menjadi amal, ya kan? Tinggalkan mempelajari ilmu yang tidak menjadi amal. Pelajarilah ilmu yang menjadi amal, karena kita diperintahkan untuk beramal setelah kita